Assalamualaikum ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ibu-ibu dan bayi sehat semuanya ya. Baik, apakah ibu-ibu di sini sudah tahu gizi atau porsi makan bagaimanakah yang baik untuk kesehatan ibu dan bayi? Tentunya ibu-ibu ingin tahu dong. Baik, di sini saya Hanin Arifatul Hanifah dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya akan memaparkan mengenai isi piringku atau gizi yang baik bagi ibu menyusui dengan judul Ibu dan Bayi Sehat dengan Isi Piringku. Sebelumnya nih, apakah ibu-ibu sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan menyusui itu? Baik, saya jelaskan nggih. Menyusui merupakan proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan air susu ibu atau yang disebut dengan ASI dari payudara ibu. Bayi menggunakan refleks menghisap untuk mendapatkan dan menelan susu. Lalu apa sih ASI itu sendiri? ASI atau air susu ibu adalah sumber asupan gizi bagi bayi yang baru lahir yang bersifat eksklusif karena pemberiannya berlaku pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Selanjutnya, ada beberapa prinsip gizi baik bagi ibu menyusui. Ada 3. Yang pertama yaitu gizi pada ibu menyusui erat kaitannya dengan produksi air susu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi. Yang kedua, bila pemberian ASI berhasil baik, maka berat badan bayi akan meningkat, integritas kulit baik, tonus serta kebiasaan makan dan memuaskan. Yang ketiga, ibu menyusui perlu mengatur makanan yang menjamin pembentukan air susu yang berkualitas dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bayinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi gizi ibu menyusui. Ada 4 faktor. Yang pertama, pengaruh makanan erat kaitannya dengan volume ASI yang diproduksi per hari. Yang kedua, protein. Dengan adanya variasi individu, maka dianjurkan penambahan 15 hingga 20 gram protein sehari. Contohnya yaitu ada 1 potong paha ayam atau 3 buah telur. Yang ketiga ada suplementasi. Namun, jika makanan ibu sehari-hari sudah seimbang, suplementasi tidak perlu diperlukan, kecuali jika kekurangan 1 atau lebih zat gizi. Yang keempat adalah aktivitas. Selanjutnya ada manfaat atau keuntungan menyusui. Yang pertama, gizi optimal, perkembangan otak optimal, mencegah kegemukan, mencegah infeksi, mengurangi resiko alergi dan menurunkan angka morbiditas. Selanjutnya, keuntungan untuk ibu yaitu menurunkan resiko kanker payudara dan rahim, mencegah osteoporosis, sebagai alat mencegah kehamilan dan lebih ekonomis dan efisien. Pasti ibu-ibu di sini bertanya, apa sih masalah yang biasa dialami oleh ibu menyusui? Masalah yang utama yaitu ada 2. Yang pertama ada kurang energi kronis atau KEK. Yang kedua ada kekurangan zat besi atau anemia. Saya jelaskan dulu nggih, apa itu kurang energi kronis atau KEK. Kekurangan energi kronis merupakan kekurangan gizi di masa menyusui yang dapat menyebabkan kurangnya asupan gizi yang tersalurkan melalui ASI, sehingga anak juga akan rentan mengalami berbagai masalah gizi kurang. Masalah gizi kurang pada ibu menyusui berhubungan dengan besar keluarga, usia kehamilan, dan tidak adanya pendidikan kesehatan. Masalah gizi kurang pada ibu lebih banyak ditemui karena adanya keterbatasan akses makanan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
Penyakit yang kedua yaitu ada kekurangan zat besi atau anemia. Anemia merupakan salah satu zat gizi yang disebabkan karena kekurangan asupan zat besi yang terdapat di dalam makanan sehari-hari dan adanya gangguan penyerapan zat besi oleh tubuh. Kejadian anemia pada ibu menyusui tentunya akan menurunkan produksi ASI, menurunkan kualitas dan kuantitas ASI. Selanjutnya, apa saja sih dampak jika ibu menyusui mengalami kekurangan gizi? Apa saja sih dampaknya pada bayi? Yang pertama ada proses tumbuh kembang bayi akan terganggu. Yang kedua, daya tahan tubuh menurun sehingga bayi mudah sakit. Yang ketiga, mudah terkena infeksi. Yang keempat, menimbulkan gangguan pada mata maupun tulang. Selanjutnya, gangguan pada ibu, ada gangguan pada mata, kerusakan gigi dan tulang, dan mengalami kekurangan gizi. Nah, dari masalah dan dampak yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana sih caranya mengatasi agar ibu menyusui memiliki gizi yang cukup dan tetap sehat? Saya akan menjelaskan pengaturan makanan bagi ibu menyusui. Yang pertama, makanan sehari harus seimbang, yang terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, buah, dan susu. Yang kedua, makanan pokok tidak hanya nasi loh, gunakan beraneka bahan makanan pengganti seperti mie, jagung, kentang, ubi, roti, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, lauk pauk. Lauk pauk ini tidak hanya hewani atau nabati saja, tapi gunakanlah variasi dari keduanya, seperti telur, daging ayam, sapi, ikan segar, hati, tempe, tahu, kacang-kacangan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, sayuran. Sayuran lebih baik yang berwarna seperti bayam, kangkung, sawi, daun katuk, wortel, buncis, dan masih banyak lagi. Karena sayuran tersebut dapat membantu merangsang pengeluaran produksi ASI. Yang selanjutnya, pilihlah buah-buahan yang berwarna seperti pepaya, jeruk, apel, tomat, dan masih banyak lagi buah yang berwarna. Selanjutnya, perlu minum dalam jumlah lebih banyak atau ditambah 6 gelas dari biasanya. Ini akan bermanfaat bila ibu menyusui minum cairan bergizi seperti susu, air kacang-kacangan, sari buah, air sayuran daun hijau, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tidak disarankan minum jamu setelah melahirkan. Yang terakhir, yang terpenting tidak ada pantangan makanan untuk ibu menyusui. Selanjutnya, pasti nih ibu-ibu bertanya, apa saja sih makanan yang dapat memperbanyak ASI secara alami? Saya jelaskan yang pertama ada pepaya. Mengapa pepaya? Pepaya baik buah atau bunganya mengandung vitamin A dan vitamin C, serta beberapa mineral penting misalnya kalsium, asam folat, dan enzim papain. Enzim ini membantu pencernaan protein. Ibu menyusui membutuhkan banyak protein untuk memproduksi ASI. Selain itu, pepaya juga mengandung cairan, sehingga sangat baik untuk mencukupi kebutuhan cairan untuk memproduksi ASI. Yang kedua, ada daun katuk. Daun katuk ini sudah lama dikenal sebagai makanan yang memperbanyak ASI karena mengandung protein yang dibutuhkan untuk memproduksi ASI. Dalam kondisi menyusui, dibutuhkan sekitar 60 gram protein dalam sehari. Yang ketiga ada havermut atau oatmeal. Havermut juga merupakan salah satu makanan yang memperbanyak ASI. Ibu menyusui yang memakan havermut atau oatmeal akan merasa rileks dan memicu hormon oksitosin. Apa itu hormon oksitosin? Hormon ini adalah hormon yang berpengaruh pada produksi ASI. Selanjutnya ada kacang-kacangan. Beberapa kacang juga kaya akan zat besi, mineral, protein, dan vitamin. Ternyata kacang-kacangan juga dipercaya bisa meningkatkan produksi ASI.
Selanjutnya ada sup daging atau sup ikan atau sup ayam. Sup juga merupakan salah satu makanan yang memperbanyak ASI. Kuah sup dapat menambah asupan cairan untuk tubuh, sedangkan daging atau ayam atau ikan dapat menambah protein bagi tubuh. Selain itu, pada umumnya sup menggunakan berbagai macam sayuran sehingga dapat menambah vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Selanjutnya yaitu ada wortel. Kenapa wortel? Karena wortel mengandung vitamin A, beta karoten, serta enzim phytoestrogens yang dapat memperbanyak ASI. Minum 1 gelas jus wortel sebelum makan siang dapat menambah produksi ASI pada sore hari. Yang terakhir nih, ada bayam. Mengapa bayam? Karena bayam baik untuk menambah zat besi yang berfungsi untuk pembentukan sel darah merah. Selain itu, kandungan vitamin B6 pada bayam dapat meningkatkan daya tahan tubuh bagi bayi. Pasti ibu-ibu bertanya nih, apa saja sumber zat gizi yang dibutuhkan bagi ibu menyusui? Yang pertama ada karbohidrat. Contohnya ada nasi, kentang, beras merah, jagung, dan umbi. Selanjutnya ada protein hewani, contohnya ada daging merah tanpa lemak, ikan, ayam, dan telur. Selanjutnya protein nabati, contohnya tahu, tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang kedelai, dan kacang-kacang lainnya. Yang keempat, lemak. Apa saja sih lemak itu? Contohnya ada salmon, alpukat, pepaya, dan minyak zaitun. Yang kelima, ada kalsium. Kalsium contohnya ada susu rendah lemak, jus jeruk, brokoli, sereal, bayam, dan keju. Kemudian yang keenam, ada asam folat. Contohnya ada sayuran hijau, alpukat, buah jeruk, dan kacang-kacangan. Yang ketujuh, ada zat besi. Contohnya ada daging tanpa lemak, kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Yang kedelapan, ada vitamin C. Contohnya ada buah jeruk, lemon, brokoli, dan tomat. Yang kesembilan ada vitamin B12, contohnya ada daging tanpa lemak, unggas, ikan, telur, susu rendah lemak. Yang terakhir adalah vitamin D, contohnya yaitu susu, jus jeruk, salmon, dan keju. Kemudian, apa sih manfaat dari zat gizi yang sudah saya sebutkan tadi seperti karbohidrat, vitamin, lemak? Sekarang saya akan menjelaskan manfaatnya supaya ibu-ibu mengerti apa sih kegunaan dari zat gizi bagi ibu menyusui. Manfaatnya, yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat membantu memberikan energi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi, termasuk setelah melahirkan. Kedua ada protein. Apa sih manfaat protein? Protein membantu untuk perkembangan otot, tulang, dan berbagai jaringan lainnya pada bayi. Yang ketiga ada lemak, bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan otak serta sistem saraf bayi. Yang keempat ada kalsium. Kalsium berfungsi untuk membangun tulang dan gigi yang kuat bagi ibu dan bayi, serta berperan penting dalam menjaga fungsi kesehatan sistem peredaran darah, otot, serta syaraf. Yang kelima, asam folat. Asam folat ini untuk membantu perkembangan otak dan sumsum tulang belakang bagi bayi yang sehat. Yang keenam, ada zat besi. Apa sih zat besi itu? Zat besi fungsinya untuk mencegah anemia atau kekurangan zat besi pada ibu setelah melahirkan. Yang ketujuh, ada vitamin C. Vitamin C ini berperan penting dalam pertumbuhan dan memperbaiki jaringan, serta membantu perkembangan tulang dan gigi pada bayi. Yang kedelapan ada vitamin B12, berperan penting dalam pembentukan sel darah merah pada bayi. Yang kesembilan atau yang terakhir ada vitamin D yang berfungsi untuk mengoptimalkan kandungan nutrisi di dalam ASI. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan porsi isi piringku bagi ibu menyusui. Sebelumnya, apakah ibu-ibu sudah tahu apa sih isi piringku itu?
Isi piringku merupakan pedoman makan sehat yang digunakan sebagai acuan dalam sekali makan. Porsi piringku yaitu 1/3 piring makanan pokok, 1/3 piring sayuran, 1/6 piring lauk pauk, dan 1/6 piring buah-buahan. Selanjutnya, berapa sih porsi yang tepat untuk ibu menyusui? Untuk porsi nasi satu hari itu ada 6P, sayuran 4P, buah-buahan 4P, tempe 4P, daging 3P, susu 1P, minyak 6P, dan gula 2P. Pasti ibu-ibu bingung kan apa sih yang dimaksud dari P itu? Sekarang saya akan mencontohkan atau memberi contoh porsi makanan apa saja yang bisa dimakan dalam sehari. Yang pertama, contohnya ada menu pagi. Menu pagi itu ada nasi, porsinya 1,5 sampai 2P atau 3 sampai 4 centong. Kemudian ada sayur kangkung 1P atau 1 piring. Buah jeruk 1P atau 1 buah besar. Kemudian lauk nabatinya itu ada tempe goreng 1P atau 2 potong sedang. Kemudian lauk hewani, contohnya ada ayam goreng itu 1P atau 1 potong paha. Kemudian minyak 2,5P atau 2,5 sendok makan. Kemudian selingannya itu ada puding dengan gula 1P atau 1 sendok makan. Kemudian contohnya ada makan siang. Makan siang nasi 1,5 sampai 2P atau 3 sampai 4 centong. Sayur sup ayam 2P atau 2 mangkok sedang. Kemudian ada buah mangga 1P atau 3/4 buah besar. Kemudian lauk nabati contohnya ada perkedel tahu itu 1P atau 2 buah tahu. Kemudian lauk hewani contohnya ada empal daging 1P atau 1 potong daging. Kemudian susu 1P atau 1 gelas. Minyak 2P atau 2 sendok makan. Selanjutnya ada selingan sore jus alpukat dengan alpukat 1P atau setengah buah besar dan gula 1P atau 1 sendok makan. Selanjutnya ada makan malam. Makan malam dengan nasi 1,5 sampai 2P atau 3 sampai 4 centong. Kemudian sayuran ada capcay 1P atau 1 piring, buah pisang 2P atau 2 buah. Lauk nabati contohnya ada pepes tahu 2P atau 2 potong besar. Lauk hewani contohnya ada telur balado 1P atau 1 butir. Kemudian minyak 1,5P atau 1,5 sendok makan. Sekian pemaparan dari saya mengenai isi piringku untuk ibu menyusui. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian, dan semoga ibu-ibu dan bayi di sini semua sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.